Dalam dunia sepak bola, pergantian pemain adalah bagian strategi dari sang pelatih. Masuknya pemain baru diharapkan membawa angin segar dan bisa memecah kebuntuan. Tak jarang, ketika pemain cadangan ini dimainkan, justru memberi kontribusi yang besar, entah menjadi penyelamat dari kekalahan ataupun membawa keajaiban untuk tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Salam juga untuk kawan-kawan community Ibu Irmas Caniago yang selalu nonton ya, yang setia ya. Ya, semoga mereka semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga kali ini Bu Irma ini, keempat ya? Keempat di Unpacking. Nah, udah 4 kali kan packing. Gak apa-apalah, kita juga senang kalau Kakak Irma bisa tiap hari juga kita senang. Iya Bang. Karena penontonnya banyak. Banyak ya, alhamdulillah Bang. Jadi Kakak Irma saya kebetulan kemarin nonton di TikTok. Ya. Koreksi dan kritik Kakak Irma itu menyangkut sikap dan pernyataan-pernyataannya Menteri Perumahan kita, Marwarar Sirait. Lebih kenal dipanggil Bung Ara. Bung Ara. Dan memang saya sendiri ketika nonton di YouTube, sebelum nonton TikToknya Kak Irma, saya nonton di YouTube pidato-pidatonya itu kok agak aneh gitu. Apa dia mengambil posisi presiden? Kan gitu. Yang bisa ngomong seperti itu kan harusnya presiden. Ya. Bukan seorang menteri. Menteri ini kan kerja. Ngapain bikin statement-statement yang nggak perlu lah, ya, yang sangat mengganggu kan gitu. Nah, tapi saya melihat kenapa Kakak Irma kok kalau saya lihat di TikTok itu kayaknya ada kesel, ada marah. Gimana Kak Irma ini? Iya, jadi begini Bang. Saya tuh kebetulan dapat WA dari semua penggemar saya lah ya, fan-fan saya. Itu bilang, Bunda, tolong dong komentarin ini menteri kita yang penjilat gitu kan. Menteri kita yang melecehkan Wapres gitu, itulah intinya. Tidak ada fotonya Gibran. Jadi itu mereka minta saya berkomentar soal itu. Mereka sebenarnya banyak masalah-masalah juga saya diminta untuk bicara, speak up gitu. Saya langsung saya lihat tuh ininya YouTube-nya. Saya kira memang ini menurut saya arah ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando Bang, itu yang satu komando itu satu perintah itu program kerja Bang, bukan foto. Gitu. Kalau foto menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Gitu. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan Wapres gitu ya, yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu presiden gitu. Nah bagi saya itu hal yang gak masuk akal. Karena kan visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Presiden gak boleh punya visi, gak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan baru wakil presiden, kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin. Menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu. Seorang Marwarar Sirait yang saya kira punya kapasitas, kapabilitas yang cukup sebagai politisi bicara seperti itu di publik. Ya.
menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Iya. Itu aja sih Bang. Ya tapi kan begini ya, saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, arah ini, kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, ya, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga. Ya. Tanpa itu, tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Betul. Iya kan? Ya. Pak Jokowi support, kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo. Ya. Gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi dia dipercaya oleh Prabowo. Saya kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu. Udah dapat majikan yang baru, yang lama ya, bye-bye gitu kan. Gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi. Ya, memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Ya. Nah, kok dia ikut di situ gitu. Ya. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup ya Prabowo Gibran di kementerian. Ya. Artinya di seluruh program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando? Iya. Dikaitkan dengan itu nggak usah, itu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Iya. Kenapa kalian protes? Jadi di TikTok saya Bang itu baru semalam itu sudah 1,5 juta Bang. Makanya saya juga nonton itu. Sudah 1,5 juta yang marah. Sikap seperti itu ya. Justru mengadop pikiran-pikiran yang selama ini menyerang. Itu kok arah tadi Kakak Irma bilang arah mengambil itu, kemudian menggunakannya membuat statement yang justru memberi peluang lebih besar lagi. Betul Bang, itu yang saya sesali. Harusnya kan membuat suasana yang tadinya membenturkan antara presiden dan wapres ini menjadi mengecil gitu ya, bukan malah memperlebar. Nah, kalau ini malah memperlebar, makin memperbesar, bahkan membenturkan akhirnya gitu bahwa ya udah dia memang nggak pantas lah gitu. Dan tidak mungkinlah seorang wakil presiden, apalagi anak muda seperti Gibran itu jalan sendiri tanpa koordinasi dengan presiden. Betul. Seperti dia membuat pengaduan itu kan. Itu kan pasti ngomong sama presiden. Pasti. Ya kan, ngomong saya mau bikin ini pengalaman saya di wali kota dulu kan, dan itu sukses. Ya jalankan aja, pasti presiden begitu. Ya kan, bahwa orang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang negatif, silakan aja. Iya kan, namanya orang. Siapapun bisa positif, bisa negatif kan. Ya kan kita nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi kan kita harapkan pikiran-pikiran positif itu justru yang masuk ke situ, kemudian bisa melakukan perbaikan kan. Dan ini kan pasti dia kan nggak bisa ngambil keputusan. Betul, pasti ini masukan kepada presiden. Kemarin datang orang ini melaporkan tentang kondisi dan kejadian sesuatu kejadian. Terserah Pak Presiden bagaimana keputusannya kan. Gitu. Mungkin dia ngambil keputusan, nggak bisa. Bolpennya ada di presiden. Yang tanda tangan tuh presiden. Makanya sini orang kadang-kadang salah melihat. Jadi Kakak Irma tadi masih melihat ya upaya-upaya membenturkan antara, sebenarnya ingin membenturkan Jokowi dengan Prabowo. Betul. Tapi yang digunakan Gibran ya. Ya. Masih itu Kakak Irma masih melihat itu ya? Saya masih melihat dari beberapa tokoh-tokoh yang sampai hari ini masih belum bisa move on. Saya terus terang nggak ngerti Bang ya. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, beliau kan sudah bukan presiden lagi. Iya. Kalau beliau masih banyak pengikut, terus yang mau disalahin sopo kan gitu. Siapa yang disalahin? Lo orang sayang, orang seneng, orang percaya, nggak bisa kita nafikan. Ya sama kayak Bung Karno, meninggal udah berapa puluh tahun, tapi kan saya merasa anak ideologisnya Soekarno. Iya. Ya ada orang yang boleh larang itu. Tan Malaka, Natsir, semuanya kan. Syahrir kan masih ada
orang-orang yang simpatik dan berempati kepada dia, walaupun sudah meninggal puluhan tahun gitu. Betul, Bang. Jokowi baru kemarin nggak jadi presiden kan. Nah jadi kalau menurut Kakak Irma, kira-kira berhasil nggak mereka memecah belah ini antara Prabowo dengan Jokowi? Saya kira enggak. Enggak ya? Enggak. Yakin? Buktinya ketika kemarin misalnya baru satu sambil minum ya kan? Baru 1 minggu Pak Jokowi balik ke Solo, Pak Prabowo sudah datang bersilaturahim. Itu kan sebenarnya kode ya, memperlihatkan kepada publik, ke masyarakat bahwa kami ini soulmate loh gitu. Saya bersilaturahim loh kepada Pak Jokowi. Nah, ini juga ingin memperjelas tudingan Rocky Gerung, ya, tudingannya Refli Harun dan yang lain-lain yang menyatakan kalau Jokowi selesai itu nggak akan ada yang lihat lagi lah gitu, nggak akan ada lagi lah yang peduli gitu. Lah ini presiden masih peduli loh, datang, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, waktu saya ke Jogja kemarin. Itu saya lihat banyak sekali tamu-tamunya, tamu-tamu beliau yang datang menemui beliau, sowan ke beliau dan lain sebagainya. Bahkan ada gubernur, bupati yang sowan kan? Ya, ada kiai-kiai juga. Iya, artinya beliau masih diajeni kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi nggak bener lah tuh ramalan-ramalan orang-orang itu bahwa setelah selesai ya goodbye lo bukan siapa-siapa lagi, nggak akan diundang, nggak akan dilihat, nggak akan dilirik. Itu cuma ramalan gitu. Atau hayalan. Hayalan. Dan itu membuktikan juga bahwa orang ini ada perbuatan-perbuatan baiknya itu yang dikenang oleh orang dekat, oleh orang-orang, oleh masyarakat, sehingga orang masih berempati, bersimpati kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang mau dipaksakan oleh orang-orang yang memang tidak suka Jokowi dan Prabowo ini tetap solid, ya kan? Ya. Mereka akan ingin memaksakan kehendak ini, dan saya kira nggak mungkin kan? Kalau saya lihat gini Bang, kan Pak Prabowo ini dari bagaimana beliau membentuk kabinet, itu saya bisa melihat bahwa beliau orang yang tidak pernah tidak mau mengabaikan orang yang sudah bekerja untuknya. Tidak mengabaikan orang yang berkeringat untuk memenangkannya. Orang yang sangat punya komitmen terhadap orang yang membantunya. Nah, itu beliau perlihatkan dengan pembentukan kabinet. Sekalipun kemudian banyak orang yang mengatakan ini kabinet balas jasa dan lain sebagainya lah ya. Bagi saya nggak melihat seperti itu gitu ya. Bagi saya Pak Prabowo betul mungkin beliau menganggap orang ini adalah orang yang berjasa kepadanya, tapi kalau dia punya kapasitas kan nggak bisa juga dinafikan kalau orangnya memang punya kemampuan. Nah sama dengan ketika misalnya Pak Prabowo masih selalu bertemu Pak Jokowi. Nah saya sih kenapa saya protes, kenapa saya memperingatkan arah, karena saya ingin dia melihat bagaimana cara Pak Prabowo ngajeni Pak Jokowi. Nah, bagaimana juga dia mengajeni si Gibran, walaupun Gibran jauh lebih muda dari dia, tapi posisinya wapres loh, kan gitu. Nah, jadi falsafah Jawa ini mesti dia pelajari juga gitu, karena nggak elok gitu ya sikap dia dengan seolah-olah mengenyampingkan Gibran gitu ya, dengan mengatakan bahwa mohon maaf saya nggak pasang foto saudara gitu kan, saya minta izin karena ini adalah satu komando dan lain sebagainya. Kan seolah-olah ini di ban serep yang nggak dibutuhkan gitu. Ini kalau kata orang Jawa ini penghinaan. Gitu. Melecehkan. Melecehkan. Orang Jawa beda cara pandangnya Bang gitu. Karena saya lama di Jawa dan saya juga ada darah Jawanya juga sedikit-sedikit. Jadi saya tahu persis gitu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Ya. Jadi apa sebenarnya dasar kalau menurut Kakak Irma ya, dasarnya si Ara itu bersikap seperti itu apa sih yang mendasarinya? Kalau kata netizen penjilat, itu kata netizen loh, bukan kata saya ya di TikTok penjilat saya. Ke Prabowo dong. Ke Prabowo. Dulu menjilat Jokowi kan? Mega Jokowi, sekarang Prabowo. Itu kata netizen. Kalau menurut saya mungkin terlalu ambisius ya, terlalu menggebu-gebu. Terlalu semangat gitu ya, sehingga dia lupa gitu ya tentang
posisi dia ini, dia bisa ada di situ tuh karena siapa itu dia lupa. Saya kira itu sih Bang. Atau bukan karena dia seolah-olah dekat dengan beberapa konglomerat ya? Bisa jadi. Kan itu dia bawa di IKN ya kan, beberapa konglomerat yang hadir, Aguan CS lah berapa orang, kemudian foto bersama di IKN kan. Ya. Mungkin dia merasa aman lah, saya pun melakukan apapun karena saya di backup oleh konglomerat, ya kan, oleh pengusaha-pengusaha besar misalnya. Jadi dia merasa aman ya. Bang, kita bisa lihat Bang ya kemarin ya, ketika keputusan MK yang kedua, ya sebenarnya itu adalah keputusan itu harusnya ada di tangan DPR. Tapi ketika rakyat turun dan tidak menghendaki itu, apa yang terjadi? Pemerintah Pak Prabowo dengan begitu bijaknya kemudian mengikuti kemauan rakyat. Yeah. Nah, ARA juga harusnya berpikir seperti itu. Yeah. Meskipun di backup oleh banyak konglomerat, tapi kalau rakyat marah, rakyat tidak suka, rakyat tidak setuju, rakyat muak, nggak akan populer dia. Jadi bisa jadi beban dong ARA ini bagi kabinet, bagi Prabowo ya. Harusnya nggak membebani, nggak bikin kegaduhan, ya, nggak membebani. Justru harusnya beliau menjaga, gitu ya, menjaga kondusivitas 100 hari kerja presiden. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, jadi kalau kita lihat hanya sekedar menjadi menteri perumahan ya. Kalau jadi Mendagri bagaimana kasihan kepala daerah itu? Bisa kacau dunia kata netizen. Kata netizen loh, bukan kata saya ya. Kacau banget ini, baru 2 minggu jadi menteri udah begini gitu kan. Itu kata netizen. Ya kita harapkan Fahri Hamzah sebagai wakil menteri perumahan itu bisa mengimbangi lah ya. Menutupi kelemahan ini ya. Kalau Fahri, saya kan kenal Fahri juga Bang. Di DPR lama. Ya. Abang kan guru saya, Eros Jarot itu guru saya, Pak Surya Paloh guru saya. Tapi Fahri ini sahabat saya dan saya tahu persis lah kapasitas Fahri Hamzah ya. Saya kira Fahri nggak akan, ya kecil kayaknya beliau kalau mau kepleset itu kecil lah. Ya dia sudah tahu lah koridor-koridornya itu di mana sebagai wakil menteri kan. Ya, mungkin juga dia tidak mau menanggapi apa yang dibicarakan oleh menteri kalau itu memang dianggap melecehkan kan. Ya dia, kalau Fahri kan sudah dewasa dalam berpolitik. Keren lah Fahri. Ya, pernah menjadi wakil ketua DPR RI kan. Ya. Dan pernah jadi ketua saya juga waktu kita di pengawasan tenaga kerja. Beliau jadi ketua, saya jadi anggotanya dan saya sering jalan bersama beliau lah untuk melakukan kunjungan kerja ke kantong-kantong tenaga kerja kita dan beliau menurut saya elegan. Ya memang tidak sepadan kalau kata orang. Kita bicara membandingkan ARA dengan Fahri ya, jauh sekali lah dari segi intelektualitas, dari segi pengalaman. Itu jauh itu kan. Nah, tapi bukan nasib ya, sementara masih menjadi rezekinya wakil. Masih di wakil. Mungkin nanti kita nggak tahu jadi menteri di tempat lain ya. Dalam dunia sepak bola, pergantian pemain adalah bagian strategi dari sang pelatih. Masuknya pemain baru diharapkan membawa angin segar dan bisa memecah kebuntuan. Tak jarang ketika pemain cadangan ini dimainkan justru memberi kontribusi yang besar, entah menjadi penyelamat dari kekalahan ataupun membawa keajaiban untuk tim.